Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi teman-teman, Ibu, hari ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan industri gelas pada masa peradaban Islam. Ya, gelas ya teman-temannya yang kita pakai itu sehari-harinya untuk minum itu ternyata asalnya juga dari peradaban Islam berkembang pesatnya. Mari kita dalami lebih dalam lagi ya. Nah, di sebelumnya ini dua orang ini merupakan ilmuwan Islam yang mengembangkan gelas. Yang pertama itu ada Abbas Ibnu Firnas dan Jabir bin Hayyan. Mereka ini salah satu pelopor perkembangan industri gelas di masa peradaban Islam. Kalau Abbas Ibnu Firnas itu salah satu karyanya itu adalah kitab Al-Dura Al-Maknuna atau The Book of the Hidden Pearl. Di dalam buku itu terdapat 46 variasi formula untuk membuat gelas atau kaca yang murni atau bening. Terus juga eh, si Jabir bin Hayyan itu menciptakan kitab yang namanya Kitab Al-Maraqishi yang memaparkan 12 rumus pembuatan gelas. Jadi awal mula industri gelas itu sebenarnya dari peradaban Mesir, Mesopotamia, dan Syria. Jadi sebenarnya sebelum sebelum peradaban Islam itu industri gelas itu udah ada, yaitu di Mesir, Mesopotamia, dan Syria. Namun pas peradaban Islam itu mulai masuk, industri yang sudah ada itu semakin dikembangkan dan makin besar. Nah, akhirnya dia tumbuh di kota-kota besar Islam. Menurut uh, Ahmad Al-Hasan dan Donald Hill dalam buku Islamic Technology and Illustrated History, pada era kekhalifahan, industri gelas tidak hanya tumbuh di sentra produksi peninggalan peradaban lama aja, teman-teman. Sentra industri gelas juga bermunculan di sebuah kota muslim lainnya. Nah, hal itu dilihat dari peninggalan gelas yang kini tersebar di berbagai museum di dunia. Bentuk gelas yang unik dari setiap pembuatan mencerminkan karakter sebuah peradaban. Salah satu temuan gelas yang termasyur adalah temuan gelas peninggalan abad ke-9 yang dibuat di kota Samara. Kalau peninggalan gelas di Samara ini sangat terkenal. Tapi kota Samara juga bukanlah salah satu kota, bukan satu-satunya kota penghasil gelas yang berkualitas tinggi di wilayah Irak. Kota-kota lain seperti Najat, Mosul, dan Baghdad juga merupakan penghasil gelas terkemuka pada masanya. Serta di Syria, kota-kota seperti Aleppo, Raqqa, Armanas, Tyre, Sidon, ya, dan lain-lain itu juga menjadi sentra industri gelas yang besar pada masanya. Nah, terus perkembangan industri gelas yang ada di Barat itu juga sebenarnya dibawa dari peradaban Islam. Soalnya sejak abad ke-11, peradaban Barat itu melakukan transfer teknologi, jadi mereka memasukkan apa ya, ibaratnya teknologi-teknologi yang ada dari luar itu dibawa ke dalam bagian ke dunia ke peradaban Barat. Nah, pengrajin gelas asal Mesir pernah membuat pabrik gelas di Korin. Korin itu sebuah kota di Yunani pada abad ke-13. Pada abad ke-11 ya, dan pada abad ke-13-nya itu bangsa Mongol juga membawa banyak pengrajin gelas dari kota Damaskus dan Aleppo untuk dipekerjakan menjadi pengrajin gelas di barat. Nah, masuk ke abad ke-13, pusat industri gelas itu berada di kota Venesia di Italia. Nah, walaupun peradaban perkembangan industri gelas itu sudah ada di Italia, tapi sebenarnya juga pengrajin-pengrajin gelas yang ada di Italia itu berasal dari Syria, dan pihak Barat saat itu merahasiakannya. Jadi ada perjanjian yang terjadi pada 1275 Masehi yang
dibuat oleh Raja Bohemond untuk merahasiakan bahwa industri gelas itu bukan berasal dari dunia barat gitu. Jadi diakui sebagai sebuah industri yang dikembangkan oleh barat, padahal orang barat pada saat itu dapat gelas dan cara pembuatan itu dari Islam. Lalu pada abad ke-17 akhirnya eh, cara pembuatan gelas dan industri ini juga semakin melebar sampai ke Prancis. Jadi setelah itu industri gelas semakin berkembang di barat, dan semenjak perjanjian si Raja Bohemond pada tahun 1277 Masehi itu, perkembangan gelas yang dikembangkan oleh Islam itu tidak diakui oleh barat, jadi terlupakan lah. Nah, kesimpulannya untuk sekarang perkembangan gelas digunakan untuk berbagai macam kebutuhan dan bisa digunakan oleh siapa saja. Yang sebelumnya itu gelas merupakan barang mewah yang hanya bisa digunakan oleh kaum tertentu, sekarang gelas bisa dinikmati oleh siapa saja, dan gelas juga merupakan salah satu warisan kebudayaan Islam yang terlupakan karena tidak diakui oleh kebudayaan Barat yang sebenarnya mengambil alih industri gelas dari tangan Muslim. Gitu. Terima Oke, kasih, makasih. semoga presentasinya bermanfaat.